Sidang terdakwa Kepala Desa Seberida Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Ria Sabrina di Pengadilan Negeri Rengat, Senin 25 November 2024 terkait tuduhan pemalsuan surat tanah SKGR atas nama Hendrik Wijaya. Adapun tuduhan tersebut yang dilaporkan oleh Dirut PT NHR yang berlokasi wilayah Kecamatan Seberida, yang dituduhkan penerbitan oleh Kepala Desa beratasnamakan Hendrik Wijaya. Adapun surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberida, sudah sesuai dengan ada lampiran fotokopi surat SKR dan surat keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu. Kuasa hukum dari terdakwa Ria Sabrina, Dodi Pernando SHMH saat diwawancarai awak media mengatakan fakta dalam persidangan dari pihak PT NHR tidak dapat menjelaskan yang sebenarnya. Ya, yang jelas tadi terungkap fakta bahwa memang ya PT NHR itu tidak bisa menjelaskan bahwa tanah itu milik dia. Dan juga berdasarkan keterangan Johan Kosyadi, Direktur Utama PT NHR, menjelaskan juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung itu milik Pak Hendrik Wijaya. Dan kemudian tadi memang ada upaya mengarang-arang cerita oleh saksi Johan Kosyadi dengan saksi Purba terkait dia menjelaskan pertemuan di kantor desa, yang mana ketika pertemuan itu diberitahukan menurut mereka ke Bukades bahwa SKGR itu hilang, kata dia. Setelah diperlihatkan barang bukti yang disita oleh ketua pengadilan, ternyata dalam rapat itu tidak ada diberitahukan itu. Nah, memang kepala desa tidak tahu surat itu hilang. Nah, dan kemudian lagi ada surat diterima oleh oleh Kades itu pada tanggal 1 Maret 2023 terkait SKGR itu ada di kantor Medan menurut dia. Sedangkan sporadik sudah terbit. Pertama juga si saksi Purba dengan si Johan Kosyadi juga mau membuat cerita seolah-olah surat itu sebelum sporadik itu diterbitkan. Kemudian kami perlihatkanlah surat yang dibuat oleh PT NHR ketika itu ditandatangani oleh Dede Julika, yang menjelaskan surat itu ditandatangani pada akhir bulan Februari dan diterima oleh Kades pada 1 Maret 2023, persisnya 6 bulan setelah sporadik itu terbit. Nah, jadi Bu Kades memang tidak tahu menahu tentang bahwa sporadik SKGR itu ada di kantor Medan, karena berdasarkan laporan kehilangan barang, surat itu memang hilang. Jadi Bu Kades itu hanya menjalankan fungsi dan tugasnya selaku kepala desa. Dan kami sampaikan bahwa kasus ini adalah upaya kriminalisasi kepada Bu Kades. Dan kami juga dalam kasus ini kami sampaikan, ini juga ada upaya kriminalisasi kepada abang sepupu salah satu menteri yang menjabat sekarang. Nah, yang dilakukan juga oleh oknum-oknum di PT NHR dengan oknum-oknum di Dirkrim Polda. Dan dalam waktu dekat persoalan ini akan kami soalkan ke Jakarta nanti. Semua penegak hukum yang bermain dalam perkara ini akan kami laporkan. Amin. Dan sidang besok hari Kamis lagi. Ya, bahwa Ibu Kades itu melanjutkan proses itu berdasarkan laporan kehilangan barang yang diterbitkan oleh Polres itu. Jadi tidak ada alasan Bu Kades tidak melanjutkan proses itu. Nah, jadi Bu Kades itu hanya menjalankan fungsi dan tugasnya selaku kepala desa Seberida. Jadi kalau itu dikatakan salah, saya bilang ini upaya kriminalisasi. Karena di sisi lain, NHR itu sudah kalah di Pengadilan Negeri Rengat sampai Mahkamah Agung dalam perkara perdatanya, tanah itu milik Hendrik Wijaya. Jadi saya sampaikan, kalau mereka ribut sama pemegang saham silakan saja, tapi jangan ada upaya kriminalisasi kepada masyarakat setempat, terutama kepada kepala desa Seberida. Tadi saya tanyakan kepada Direktur Keuangannya Sirvi, saya tanyakan kepada Johan Kosyadi, ada tidak dalam laporan keuangan itu tercantum sebagai aset perusahaan? Tidak ada, kata dia. Kemudian saya tanya juga, ada tak RUPS yang menyatakan tanah itu masuk aset perusahaan? Tidak juga menurut mereka. Jadi apa dasar mereka mengakui? Itu saya bilang, ini proses upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pengusaha terhadap
Kepala Desa Seberida. Kalau dalam perkara di pengadilan ini kita akan melakukan pembelaan semaksimal mungkin. Kita akan hadirkan saksi adecat, saksi yang menguntungkan. Kemudian nanti kita juga akan mendatangkan ahli pidana dari Fakultas Hukum Undri. Itu untuk konteks di pengadilan. Mungkin dalam waktu dekat juga kami akan berpikir bagaimana menyurati Komisi Yudisial untuk mengawasi proses persidangan ini. Dan terkait oknum di Kepolisian Polda Riau dan oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Riau akan kami laporkan ke bagian pengawasannya. Itu saya pastikan pesan ini sampaikan kepada orang di Dirkrim Polda dan di Kejaksaan Tinggi Riau, akan saya laporkan mereka ke bidang pengawasannya agar mereka bertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Tim Investigasi 86 TV, Rolijan, melaporkan.